Setelah kemarin aku Kawah Randu, kali ini aku mau kemana coba tebak. Aku mau ke Papandayan. Jadi habis turun dari halte, aku lanjut jalan ke titik penjemputan. Penjemputannya sendiri dijadwalin di jam 8 hingga 9 malam. Pas lagi jalan ke meeting point, aku kaget karena di sini tuh rame banget. Banyak orang yang kayaknya mau naik gunung juga. Soalnya banyak tas carrier nih di mana-mana. Dari situ aku langsung ngerasa kalau misalnya tempat ini tuh jadi titik favorit penjemputan banyak open trip. Apalagi lokasi itu deket sama pintu tol Cawang. Halo guys, aku udah ketemu temanku Caca. Dia baru pertama kali ikut open trip guys, kayak aku bulan lalu. Aman-aman, seru banget ketemu teman-teman baru. Oke, jadi ini mobil yang jemput kita udah datang guys, dan di sini udah ada satu peserta yang lebih dulu dijemput dari stasiun Bogor. Setelah itu kita langsung lanjut perjalanan buat jemput peserta lain di beberapa meeting point, mulai dari Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Oh iya, Gunung Papandayan ini lokasinya ada di Garut, Jawa Barat. Jadi dari Jakarta emang perjalanan itu cukup panjang. Untuk trip kali ini aku ikut open trip yang sama kayak waktu aku ke Kawah Randu kemarin, yaitu dari @sunrise trip. Total yang ikut open trip ini ada 15 orang dan lucunya 14 orangnya cewek dan cowoknya cuma satu. Selama perjalanan, aku tuh banyak tidurnya sampai nggak sadar kalau ternyata sempat hujan dan jalanan juga cukup macet. Aku benar-benar kebangun pas kita stop di rest area dan di situ aku sekalian ganti baju biar nanti lebih siap buat trekking. Halo guys, ini kita udah sampai, udah make upan juga. Belakang teman-teman masih make upan guys. Kalau bisa nunjukin, tadi kita sampai jam 4-an, 4 kurang. Terus nyempetin buat wudhu dulu. Habis itu make upan. Kita kumpul harusnya jam 4 ya tadi ya. Tapi biasanya cewek-cewek ini harus make upan dulu ya guys. Ini kita di warung depannya tempat parkir. Itu mobil kita. Dan ini warungnya. Banyak gorengan. Caca mau makan dulu guys. Setelah semuanya siap, kita kumpul dulu buat briefing dan pemanasan. Oh iya, pemandu kita kali ini ada dua, yaitu Mas Febri dan Mas Dayat. Nah, bapaknya kalau aku bilang sunrise trip karena kata-kata doa ya. Jadi cerah, oke? Oke. Sunrise trip Gunung Papandayan. Cerah. Berang-berang bawa tongkat, cakep, berangkat. Asik, kenapa kecil banget ya Mas Bang? Dan ya, akhirnya kita mulai trekking guys. By the way, kalau misal videonya nggak kelihatan apa-apa, aku minta maaf ya. Soalnya emang masih gelap banget, karena kita mulai jalan itu habis subuh. Tujuan kita pertama adalah menikmati sunrise di tebing Sony. Dan jujur ya guys, baru jalan aja pemandangannya udah cantik banget. Kita bahkan udah bisa lihat sedikit demi sedikit warna sunrise-nya muncul loh. Selama perjalanan, Mas Dayat juga terus ngasih info tentang Gunung Papandayan. Contohnya, info kalau ternyata Papandayan awalnya adalah puncak tertinggi di Jawa Barat sebelum terjadi letusan besar di tahun 1772. Yang membuat Papandayan sekarang tuh menjadi kaldera atau kawah gunung terbesar di Jawa Barat. Letusan terakhir Gunung Papandayan ada di tahun 2002 dan sampai sekarang Papandayan masih berstatus aktif loh. Fakta unik lain, Gunung Papandayan itu kalau dilihat dari atas akan terlihat seperti bentuk sepatu kuda gitu. By the way, di sini kita agak ngebut karena tadi kita agak telat dan harus ngejar sunrise. Tapi sebenarnya trekkingnya nggak jauh dan nggak tinggi-tinggi banget. Karena sebenarnya tempat kita parkir tadi itu tuh udah di pos 4 atau Camp David. Kita lewatin jalan yang berbahaya sama Mas. Itu tujuannya. Itu pinya itu. Lewatin jalur yang menantang. Halo. Hai. Caca semangat. Semangat Caca. Kita mengejar sunrise guys. Mengejar sunrise yang sudah lewat. And here we are, Sunrise Point Tebing Sony yang Masya Allah cantik banget. Cakep banget guys. Wah. Gila.
siang kita di tebing Dixon. Oh, kaget. Lanjut kawan-kawan. Oke, kita lanjut naik teman-teman. Jalannya sudah mulai mengerikan teman-teman. Setelah menikmati sunrise di tebing Sony, kita lanjut ke tempat cantik selanjutnya. Di sini jalannya udah mulai nanjak dan lumayan bikin capek ya teman-teman. Selain itu jalannya juga penuh batu dan pasir, jadi kita harus hati-hati supaya nggak kepleset dan jatuh. Terus. Ah, di prank. Nakal. Terus, nolak terus. Ini beneran masuk dalam situ mas? Iya. Kita kayak masuk dunia lain ya guys. Nah di sunrise trip ini kita sama Mas Dayat tuh diajak lewat jalur yang jarang banget orang-orang tahu alias hidden gem. Jalannya tuh kayak masuk ke dalam semak-semak, tapi ternyata pas udah di dalam suasananya tuh kayak hutan di film-film fantasi. Sumpah cakep-cakep tapi agak ngeri ya, takut tiba-tiba ada serigala. Oh keren guys. Kalian udah harus berdesak-desakan dengan pendaki lain. Iya. Oh gitu. Ya di sini. Oleh-oleh terbagus di Garut itu adalah domba Garut. Kan benar kita kan jawab domba. Tapi ragu-ragu jawabnya. Nggak ada Garutnya. Emang domba Garut maksudnya apa? Itu domba termahal di Garut. Oke, akhirnya kita keluar dari dunia fantasi tadi dan sumpah ya guys, habis keluar tuh kita langsung disuguhkan pemandangan kawah baru yang cuakepol. Yang aku sebut kawah baru yang tercipta dari tahun 2002. Nah, sekarang udah nggak boleh karena dulu sempat ada blue fire. Kayak di Kawah Ijen. Oh. Cuman ini kondisinya bahaya. Soalnya takutnya lagi gamut pandainya, terus aku muntah aja deh dua. Kan gak lucu kita lagi. Kenapa sih seru banget? Di sini kita udah deket ke pos 7 dan kalau dari sini kalau kita belok kanan tuh nanti jalurnya bakal ke Goberhut. Di sini juga kalian bisa istirahat buat ke toilet atau beli makan dan minum karena di sini ada banyak warung. Di spot ini kita berhenti bentar guys buat foto bareng dulu. Ya, habis foto bareng guys. Sepanjang perjalanan, aku yakin kalian gak bakal bosan guys, karena pemandangannya tuh emang secantik itu. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto, kayaknya bakal sering banget nih berhenti buat foto, terus lanjut, terus foto, terus lanjut, terus foto-foto lagi. Istirahat dulu teman-teman. Halo semua. Istirahat dulu. Ini mau dong. Gula. Makasih nih. Mau nggak? Turun men. Kamu nama siapa? Fanny. Dapat teman dari Fanny. Tadi nggak Pep? Aman ya? Kita lompat ke kawah ya. Ada yang ulang tahun guys. Bagi-bagi anggur hijau. Lanjut jalan teman-teman. Anjing. Ya. Kelihatan. Sama ujian rahasia yang hanya diketahui sunrise trip. Kalian harus ikut sunrise trip lewat jalur ini guys. Ajaib banget jalur ini guys. Nah dari sini kita lanjut perjalanan ke hutan mati Pemandayan. Di sini Mas Dayat ngajak kita lewat jalan tikus lagi alias jalur yang lebih cepat sampai dan gak banyak orang. Walaupun emang jalannya seajaib itu tadi guys, harus nyusup-nyusup di rimbunan pohon, jalannya nanjak, gak mulus, aduh sumpah. Oh ya, di perjalanan ini juga udah mulai banyak pohon-pohon nih, jadi jalurnya terasa lebih tertutup dibanding sebelumnya, tapi bukan yang rimbun banget. Kalau kita udah mulai keluar dari rimbunan semak tadi dan mulai kelihatan tangga-tangga gini, itu tandanya kita makin deket guys dari hutan mati. Dan lihat deh pemandangan kawah sama awan-awan itu mulai kelihatan, makin jelas, gila cakep banget. Ini hutan mati ya mas? Mas, hutan mati ya? Iya. Bukannya aja yang mati. Oh mati. Iya ada danau mini, lucu banget. Ih cantiknya. Tuh bagus banget kan sih, lihat. Tuh. Danau ini.
Wan. Cakep banget. Iya, cakep banget sumpah tangannya. Udah siap tangannya. Sunrise trip. Karena hidup terus berjalan. Mari kita jalan-jalan. Yuk guys, kita di kawah. Di kawah. Di hutan mati, lihat. Cakep. Sama Caca. Mari kita foto. Hai guys, aku fotografer. So, ini dia one of the best spot di Papandayan, yaitu hutan mati. Pemandangannya tuh mirip banget kayak di Kawah Ratu guys, tapi ini lebih luas, terbuka, dan lebih cantik menurut aku. Oh iya, hutan mati ini tuh terbentuk dari letusan Gunung Papandayan terakhir, yaitu di tahun 2002. Jadi umurnya sekarang kurang lebih sekitar 24 tahunan gitu. Pohon-pohon mati yang kalian lihat ini adalah pohon cantigi, dan katanya kayunya itu sekuat baja dan anti lapuk. Makanya sampai sekarang pohon-pohon ini masih berdiri tegak di atas tanah kapur putih, walaupun setiap hari kena asap belerang dari kawah. Makan dulu guys, belum mendapatkan seblak yang aku inginkan. Seblak kayu ada. Pria berpayung pink. Kasihan Lapar Aku juga lapar. Kita nunggu yang belakang dulu ya. Habis dari hutan mati, kita lanjut perjalanan menuju Taman Edelweiss. Nah, beda sama jalur tadi yang terbuka dan panas, perjalanan ke Taman Edelweiss ini medannya terasa lebih tertutup. Kita masuk ke dalam hutan cantigi yang lumayan rimbun. Jalurnya tuh posisinya ada di belakang bukit hutan mati yang tadi kita lewatin. Jadi kita udah nggak bisa nih lihat hamparan luas kawah kayak tadi. Tapi suasananya tuh langsung terasa lebih adem dan tenang. Dan sekarang kita sudah sampai di Taman Edelweiss. Gila, Papandayan tuh banyak banget bagian-bagiannya yang cantik-cantik. Aku boleh penasaran gak sih itu? Mau patah-patah dulu di sini. Mana dulu? Oke. Mau foto di pohon antri, Bang. Keren lah. Welcome to Pondok Salada guys. Yuhu. Kita mau makan seblak, bukan seblak ya Ca ya? Of course. Habis dari Taman Edelweiss, kita lanjut ke Pondok Salada buat makan cuanki. Ya jadi ini gara-gara TikTok sih guys. Katanya di Pondok Salada tuh paling enak nikmatin hawa dingin sambil makan cuanki atau seblak di sana. Jadi ya udahlah, kita gas aja. Perjalanannya tuh pendek banget, kurang lebih cuma 5 menitan. Tapi jalurnya agak becek karena di kanan kirinya tuh rawa-rawa. Dan akhirnya kita sampai di Pondok Salada. Oh iya, sedikit warning ya guys, di sini tuh emang banyak anjing liar. Tapi tenang aja, mereka nggak berbahaya kok, karena dipelihara sama penjaga warung di sini. Selama kalian nggak ganggu, insya Allah bakal aman-aman aja. Malah lucu-lucu banget anjingnya. Ya lucu banget guys. Ada anjing. Oh dia ngeliatin gue, takut lu, jangan kesini ya. Kamu di situ aja. Sesampainya di warung, aku langsung pesen cuanki dan beli gorengan dulu nih buat ngeganjel perut. By the way, di sini tuh dingin banget guys. Aku lupa cek suhunya berapa, tapi tangan aku tuh kerasa kayak beku gitu loh. Mana aku cuma pakai kaos dan jaketku tipis. Jadi saranku kalau kesini prepare jaket yang gak tebel ya. Udah nyampe cuanki aku guys. Indomie satu telur. Ini nih. Aku. Bang Pep mana? Bang Pep masih di belakang. Yeay, tunjukkan punyamu Cica. Mantap. Mantap tuh. Jangkrik kayaknya. Oh iya, Pondok Salada ini adalah spot terakhir kita di Papandayan dengan ketinggian sekitar 2320 mdpl. Kalau kalian nanya, loh puncaknya mana? Di Papandayan itu kita nggak boleh naik sampai puncak guys, karena termasuk cagar alam. Masih banyak hewan liar yang dilindungi dan dijaga kelestariannya. Jadi kalau kalian lihat ada yang sampai puncak Papandayan, kemungkinan mungkin mereka emang udah dapat izin khusus atau nakal aja. Oh iya, Pondok Salada ini juga jadi tempat camping para pendaki. Kelihatan kan ya banyak tenda di sini. Fasilitasnya juga lengkap, ada toilet, musola, dan warung-warung. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau camping di sini. Setelah selesai istirahat, makan dan foto bareng, sekarang kita lanjut turun guys. Di perjalanan turun ini, kita lewat jalur yang berbeda dari sebelumnya, yaitu lewat jalur Goberhut. Kalau kalian ingat, ini jalur yang aku sebut di awal tadi, belokan di pos 7. Sekitar 15 menitan, kita udah sampai nih di Goberhut dan di sini kita istirahat sebentar lagi. Oh iya,
fun fact dikit nih guys. Kalian tahu nggak sih kenapa tempat ini namanya Goberhut? Jadi katanya nama ini dari bahasa Belanda. Hut itu artinya pondok, dan dulu ada orang Belanda yang punya pondok di sini, namanya Pak Gober. Makanya disebut Goberhut. Unik banget kan? Di Goberhut itu juga ada warung dan area camping. Jadi selain Pondok Salada, spot camping lainnya juga ada di sini. Wow. Tadi kita lewat sini. Ini kan kita di pos 4. Pos berapa lah? Sini. Oh, nanti kita lewat sini. Nah, kalau kita lihat dari map yang tadi, buat ke Pondok Salada tuh sebenarnya ada 2 jalur. Bisa lewat hutan mati dulu atau lewat Goberhut dulu. Setelah ngerasain dua-duanya, menurut aku emang lebih enak lewat hutan mati dulu sih. Karena kita kan masih segar, masih semangat juga, dan pemandangan itu jauh lebih cakep buat foto-foto di pagi hari. Jalur ke Goberhut tuh pemandangannya nggak secakep kalau kita lewat hutan mati. Pas lagi jalan turun, tiba-tiba hujan turun guys. Jadi kita berhenti dulu buat pakai jas hujan. Update terkini gerimis teman-teman. Kita semua menggunakan mantel. Lihat, mereka sudah menggunakan mantel. Tapi kayaknya emang yang doyan ngeprank tuh nggak cuma Mas Dayat ya. Karena pas kita semua udah pakai jas hujan, hujannya malah reda guys. Oke guys, nggak jadi hujan guys. Kita kena prank lagi. Bahkan alam pun ikut ngeprank. Kayaknya belakang baru selesai pakai, masa lepas lagi. Winda, kayak kurcaci. Jangan dong. Lucu. Kayak minion. Jangan gede-gede. Oke, jadi guys, kita kali ini sedang trip Papandayan ya guys. Jadi Papandayan cuacanya tadi cerah pagi dan lumayan cukup bagus di tebing soninya. Cuman sekarang mulai kabut, jadi aku harus pakai payung ya. Karena vegetasi Papandayan tuh agak terbuka sedikit, jadi aku bisa pakai payung. Jadi payungnya nggak nyangkut-nyangkut. Dan sementara pesertaku pakai jas hujan, pada hujan-hujanan tuh. Bener kok hujan. Nah jadi gini guys, kalau Papandayan tuh, cuma ini cerah ya, jadi nggak kelihatan. Ya gitu guys. Tapi akhirnya kita tetap pakai jas hujan sih, karena ternyata hujannya turun lagi, dan baru di tengah jalan kita barengan lepas jas hujannya. Kalau dilihat dari map yang tadi di pos 9, jarak perjalanan turun ini kurang lebih sama kayak jarak pas kita berangkat. Jadi lumayan jauh juga. Ditambah lagi kabut makin turun. Jadi pemandangannya memang gak terlalu kelihatan sih. Tapi tetap berasa kayak di negeri dongeng. Nah, ini kita udah sampai di pos 7, tempat persimpangan antara jalur ke hutan mati dengan Goberhut. Dari sini kita tinggal turun dikit lagi buat sampai ke area parkiran mobil kita tadi. Oh iya, di pos 7 ini kayaknya jadi pemberhentian terakhir motor ya, khususnya buat yang trailer-trailer gitu. Karena di sini kelihatan banyak motor trail. Jadi buat kalian suka nge-trail, bisa banget nih langsung naik sampai pos 7. Kalau mau istirahat sebentar, sebenarnya bisa juga di sini. Tapi kita milih buat lanjut jalan terus karena di parkiran makanan kita udah nungguin. Udah sampai parkiran lagi, dan sekarang kita mau makan. Kamu mulai dulu. Udah teriak. Ini pembalan tadi. Tengkar terus. Aku cuma memperjelas aja. Maaf ya ini rumah tangga. Satu cicik kalian pasti kepedesan. Ada kondangan. Yeay, makan. Ayo Caca katanya lapar. Caca lapar. Ya, chat pacarnya nanti. Nggak, ini kirim ke mama papa biar bangga. Mana? Coba. Harusnya sama aku. Kita apa? Mama. Ambil makan guys. Tadi ke sono dulu. Ya, ini aku lagi ambil makan ya guys, yang udah disediain sama Sunrise Trip. Bedanya dengan di Kawaratu, makanannya kali ini prasmanan ala-ala gitu. Hehe. Makan dulu guys. Ini kita makannya ada ayam. Apa nih nama sayurnya apa? Tumis. Iya. Tumis wortel buncis, bawang. Ya pasti ini buncis, kocak. Oh, kacang panjang ini. Ini ujungnya. Terus kerupuk. I like to eat. I like to eat. Nah guys, ini sudah di elf, sudah pada ganti baju. Tinggal menunggu waktunya pulang. Hahaha. Ini Caca lagi mengedit video. Iya nggak? Iya. Makanya diputer-puter terus. Habis makan, kita bersih-bersih dulu, mandi dan sholat juga. Baru setelah itu kita pulang guys.
Di perjalanan pulang, kita sempat mampir ke toko oleh-oleh di Garut. Tapi aku nggak beli apa-apa karena bingung mau beli oleh-oleh buat siapa juga. Kan aku ngerantau. Perjalanan pulang ini hujan guys, tapi alhamdulillahnya jalannya lancar dan jarang macet. Di jalan aku juga sempat tidur dikit gitu. Setelah itu kita berhenti di tiap meeting point nganterin teman-teman sama kayak waktu berangkat tadi. Aku, Caca dan Mas Febri turun di meeting point yang sama kayak di awal, yaitu di Cawang. Dan itulah pertualangan solo trip aku menjelajahi Gunung Papandayan. Seru banget dan aku bener-bener gak sabar buat trip-trip selanjutnya. So, teman-teman yang gak sabar juga nih lihat petualangan aku berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku. Oke? Sekarang juga. Maksa banget nih. Oke guys, thank you for watching. See you on another vlog. Bye-bye.